Eh, Mohon maaf ya, tadi saya terlambat. Rencana mau Zoom di rumah, tapi terus ada kendala di rumah sinyal, jadi saya Zoom di kampus. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya pada pertemuan 2 kali ini kita bisa berjumpa kembali karena ada surat edaran ya dari fakultas, ada acara honoris causa ya. Kemudian besok selama 2 hari juga ada acara wisuda baik di fakultas maupun di univ. Jadi teman-teman mulai hari ini ya, Senin sampai Kamis, ada juga yang sampai Jumat, teman-teman mengikuti pembelajaran via online ya. Ini yang on cam cuma saya ya, ditemani Mbak Alin sama Mbak Umi Lailatul. Yang lain silahkan kalau mau on cam ya, biar interaksinya dua arah. Atau terkendala sinyal nggak teman-teman? Iya, Bu. Ya udah ya, kalau terkendala sinyal nggak apa-apa ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya. Setelah ini Mbak, setelah pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan belajar ya mengenai apa sih itu sosiologi pendidikan, kemudian apa saja ruang lingkupnya, kemudian tujuan sosiologi pendidikan, dan tentunya teman-teman sebelum melangkah lebih jauh ya dalam semester ini teman-teman harus mengetahui ya bagaimana sih sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Oke, teman-teman di sini sudah menginstal Publish and or Paris belum? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. sudah ya. Sudah coba utak-atik, sudah coba searching dan download jurnalnya. Sudah pernah. Oke, sudah ya. Tidak ada kendala ya, Mbak Eni? Sudah coba download? Tidak, udah pernah. Oke, ya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman? Kurang besar enggak? Cukup, Bu. Ya. Ya, kalau via apa? Google Meet sama Zoom beda ya. Kalau via Google Meet, ketika saya presentasi ya, menampilkan PPT, saya cuma bisa melihat PPT ya di sini. Tapi kalau via Zoom bisa melihat PPT, bisa juga melihat partisipasinya ya, teman-teman. Tapi karena Zoom sama Google Meet itu lebih hemat Google Meet ya, teman-teman. Kalau dilihat dari kuotanya ya. Jadi kita via Google Meet aja ya hari ini. Baik, terkait pengertian tujuan ya ruang lingkup sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Nah, ini ada peta konsep ya teman-teman. Nanti saya share ya di laman daring PPT-nya. Jadi ketika melihat konsep ini ya, di sini teman-teman bisa melihat ada pendidikan, kemudian ada peranata sosial ya, ada sistem pendidikan, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, kemudian ada undang-undang ya, yang mengatur tentang pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2, ada diferensiasi struktural ya, ada embrio profesi pendidikan dan keguruan, kemudian keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman terkait peta konsep ini?
Ada yang Bu, mau berpendapat? Silahkan. ya, punya saya kayaknya masih stuck di judul deh. Apa punya teman-teman juga? Iya Bu, masih di halaman Belum pertama. jalan ke peta konsepnya, Bu, Oh, PT-nya. belum jalan. Oh ya, sebentar. Oke. Ya, mungkin sinyalnya ya, atau saya tak sebentar tak on cam dulu ya. Tak off cam dulu. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. sudah ya. Mungkin tadi sinyalnya ya. Nah, baik teman-teman, terkait peta konsep ini ya, silahkan dicermati dulu. Nah, kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman terkait dengan pendidikan ya? Bu, maaf Bu, di punya saya itu di slide 3 Bu, bukan di peta konsepnya. Oh ya, di sini educational sociology. Iya Bu. Oh, sebentar. Kalau punya teman yang lain, sekarang ada di peta konsep atau di mana? Masih slide Di 3 slide juga, Bu. 3, Bu. Oke, oke. Area 39. Ya, sudah kelihatan? Sudah Bu. Ini yang peta konsep ya? Iya, peta konsep. Ya, baik ya. Jadi, karena terkendala sinyal ya, mungkin langsung saya jelaskan aja ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan ya atau bertanya di belakang. Jadi ya, terkait dengan peta konsep ini, hubungannya apa sih ya antara pendidikan dengan peranata sosial? Nah, jadi pendidikan dengan peranata sosial itu erat sekali ya berkaitan dengan masyarakat. Nah, karena pendidikan itu merupakan suatu peranata sosial yang berusia sama dengan masyarakat, ya. Nah, artinya apa? Artinya keduanya antara pendidikan dan masyarakat itu terbentuk secara bersamaan, ya. Nah, karena sejak awal individu lahir, kemudian sampai meninggal ya, sejak adanya suatu masyarakat ya, karena masyarakat itu kan kumpulan dari beberapa individu ya, maupun komunitas. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk keberlangsungan ya hidup masyarakat, yang mana ketika hidup masyarakat itu tidak bisa ya tanpa pendidikan. Nah, mungkin ya zaman dahulu ya beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin ketika Indonesia belum merdeka, masyarakat tradisional ya ketika belajar ya, ketika proses belajar suatu pendidikan itu ada di dalam keluarga ya. Nah, berbeda dengan masyarakat yang tidak tradisional ya, atau masyarakat yang sudah maju istilahnya. Jadi mereka menyalurkan bakat, minat dan
anak mereka itu ke suatu institusi pendidikan ya, yaitu sekolah. Nah, kemudian di sini pendidikan berkaitan dengan diferensiasi struktural ya. Jadi teman-teman, diferensiasi struktural ini terjadi karena orang tua itu kekurangan waktu ya untuk mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kan tidak semua ya orang tuanya menjadi guru. Jadi mereka itu tidak menguasai materi pendidikan yang diperlukan. Nah, atau karena jumlah anak-anak yang memerlukan pendidikan dan suatu pembelajaran ini juga cukup banyak ya. Nah, maka dari itu, setelah adanya diferensiasi struktural, ini muncul embrio profesi pendidikan dan keguruan. Yang mana embrio ini berarti muncul atau lahir ya, lahirnya suatu kegiatan dan orang-orang yang secara khusus melaksanakan suatu pendidikan. Nah, di sini muncul ada guru ya. Guru tidak hanya di sekolah dasar namun ada di SMP ya, SMA maupun di perguruan tinggi ya, seorang pengajar. Kalau di sekolah pengajar itu namanya guru, tapi kalau di perguruan tinggi namanya dosen ya. Nah, ketika anak-anak mereka sudah dititipkan ya istilahnya, bahkan sebelum sekolah dasar saja misalnya ya, ada orang tua ya atau sepasang suami istri yang sibuk bekerja. Nah, kemudian di rumah ada utinya ya atau eyangnya. Di sisi lain mungkin si orang tuanya suami atau istri ini ingin anaknya diasuh oleh beliau ya. Nah, tapi sepasang suami istri ini ingin anaknya dititipkan ya di penitipan, di daycare misalnya. Nah, karena apa? Karena suatu pola asuh ya antara biasanya kan ya orang tua kan pemikirannya masih tradisional ya, masih pada atau masih terpaku pada pola pengasuhan zaman dahulu ya. Nah, berbeda dengan daycare yang ada ya, misalnya sebelum anak PAUD ya, bahkan 2 tahun, 3 tahun sudah ditaruh di daycare itu juga ada proses belajar tersendiri ya yang diajarkan oleh tenaga-tenaga pendidik yang ada di sana. Nah, kemudian kaitannya ya dengan keluarga, masyarakat, dan pemerintah apa? Nah, jadi walaupun seorang anak sudah dititipkan ya di institusi ya atau di instansi pendidikan, tapi bukan semata-mata ini semua tanggung jawab dari guru ya. Jadi di sini guru hanya membantu dan menjadi mitra orang tua dalam bidang pendidikan. Nah, jika bedanya dengan sebelum terjadi diferensiasi struktural, maka pelaksanaan pendidikan yang dulu itu sepenuhnya ya dilakukan oleh orang tua. Nah, sekarang dengan adanya embrio profesi pendidikan ini jadi diusung bersama ya antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, kemudian apa sih kaitannya ya pendidikan dengan masyarakat? Nah, ada yang bisa memberi contoh enggak? Pendidikan dan masyarakat. Nah, misalnya ya, ketika dalam hal berpakaian, misalnya ada tetangga teman-teman yang punya hajat ya istilahnya, kemudian teman-teman ke sana ya, kondangan ya, atau nyumbang. Nah, kira-kira pakaian yang dikenakan seperti apa? Apakah memakai pakaian seragam sekolah ataupun memakai kebaya ya untuk datang ke acara hajatan tersebut?
Halo? Kebaya, Bu. Ya, oke ya. Jadi tentunya teman-teman memakai kebaya ke acara hajatan tersebut ya. Nah, ini merupakan suatu proses ya, pendidikan dan masyarakat. Nah, contoh lainnya, misalnya ketika anak kecil ya, itu kan mereka mengalami mereka itu sangat kuat sekali ya proses meniru. Misalnya anak umur 5 tahun ya. Nah, ketika di dalam keluarga, karena keluarga merupakan eh, sosialisasi ya yang pertama dan utama, maka ketika orang tuanya melakukan apa misalnya, si ibu misalnya memasak di dapur, kemudian ayah membersihkan ruang tamu misalnya, maka otomatis si anak tersebut akan meniru ya sikap kedua orang tuanya. Nah, begitu juga ketika dia di sekolah, kemudian dia di lingkungan masyarakat. Ketika di dalam sekolah, si anak tersebut juga sudah mampu ya mulai memetakan antara hak dan kewajibannya itu apa. Misalnya haknya mendapatkan pengajaran dari guru di sekolah, kemudian memperoleh fasilitas ya yang memadai. Nah, itu diantaranya. Namun di sisi lain kewajibannya itu seorang anak juga harus mematuhi ya tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya setiap hari Senin si anak tersebut wajib mengikuti upacara bendera ya dengan seragam lengkap misalnya. Nah, kalau nggak lengkap gimana? Maka dia akan kena sanksi. Nah, begitu juga misalnya kaitannya pendidikan dengan masyarakat ya. Ketika Sabtu Minggu misalnya ada suatu gotong royong di desanya atau ada suatu pengajian rutin ya setiap sebulan sekali. Nah, otomatis si anak tersebut juga akan meniru ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, istilahnya karena masih kecil ya, misalnya kerja bakti. Si ibu di rumah membuat jus ya, sama cemilan misalnya. Nah, apa yang bisa anak tersebut lakukan? Nah, setidaknya dia bisa mengantar jus sama cemilan tersebut ke tempat kerja bakti gitu ya. Nah, itu juga suatu proses pendidikan. Nah, kemudian di sini peranata sosial menghasilkan sistem pendidikan yang mana sebenarnya ya teman-teman sistem pendidikan ini tidak cuma 3 ya, tapi saya tuangkan 3 di sini karena tidak cukup ya. Jadi jadi di dalam sistem pendidikan selain ada pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah ya dan pendidikan tinggi, di sini juga ada pendidikan agama, kemudian ada pendidikan teknik, ya, pendidikan anak usia dini, pendidikan orang dewasa, kemudian dan ada suatu kursus ya, seperti kursus menjahit, kursus montir dan lain sebagainya. Yang mana dari hal tersebut, dari keseluruhan ya subsistem pendidikan itu dikategorikan menjadi 3 ya. Ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal dan pendidikan informal. Yang mana kalau wajib belajar ya. Sekarang wajib belajar berapa teman-teman? 9 tahun atau 12 tahun? Kalau aturan dari pemerintah 12, Bu. 12. Iya, oke ya, betul ya. Sekarang wajib belajar 12 tahun ya, karena ketika pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun, maka ya karena Indonesia itu kan cita-citanya menjadi negara maju ya, negara emas tahun 2045. Jadi secara tidak langsung ketika masyarakat itu sudah melaksanakan kewajiban 12 tahun, kemudian mereka itu punya skill ya dan keterampilan untuk bekerja, maka suatu kemiskinan misalnya ya, suatu suatu kemiskinan kemudian suatu pengangguran ya di Indonesia itu akan dapat teratasi ya. Nah, kemudian misalnya kalau pendidikan formal kan tentunya pendidikan yang ada di sekolah ya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Kalau pendidikan misalnya kursus montir, kursus menjahit itu masuknya ke pendidikan apa? Ke pendidikan Non formal. Oke, non formal ya. Nah, begitu juga pendidikan informal misalnya di dalam suatu desa ya, yang mana di sana mengembangkan dan mengelola wisatanya ada Pokdarwis ya, ada kelompok sadar wisata. Nah, dari Dinas Pariwisata Kabupaten setempat misalnya mendatangkan orang-orang ya yang ahli dalam pariwisata, kemudian memberikan pelatihan kepada Pokdarwis ya atau komunitas yang ada di sana. Itu masuk kategori pendidikan informal misalnya ya. Nah, begitu juga misalnya teman-teman yang dulu saat SMA tidak karena mau ujian nasional ya tidak puas ketika hanya menerima materi dari sekolah ya. Jadi teman-teman ketika sore hari maupun malam hari teman-teman mengikuti kegiatan les privat ya. Nah, itu juga masuk kategori non formal misalnya. Nah, kemudian ada yang hafal nggak undang-undang yang mengatur yang isinya ada kaitannya dengan pendidikan ya. Pasal 31 ayat 1 sama 2, apakah ada yang masih ingat teman-teman? Lupa, Bu. Oke, lupa ya. Ini kalau PPKN itu dulu pelajaran SD ya atau pas kapan ya yang belajar tentang undang-undang? Oke ya. Jadi undang-undang 1945 ya, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara ini berhak mendapatkan pengajaran ya. Nah, kemudian yang ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Oke ya. Kalau Hardiknas tanggal berapa? 2 Mei bukan Bu, Pak. Ya, 2 Mei ya, ada Hardiknas, ada Harkitnas ya. Oke ya, 2 Mei ya, sudah betul. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau kita lanjut slide selanjutnya? Lanjut, Bu. Nah, baik ya, kita lanjut. Nah, sosiologi pendidikan. Ini sudah pindah toh? Sudah geser ke slide selanjutnya? Belum, Bu, tempat saya. Oh, sebentar. Ini sudah? Belum, Bu, tempat saya. Belum. Nah. Sudah belum? Ini slide 4, Bu. Slide 4? Ya. Yang sosiologi ya? Iya, Bu. Ya, karena sinyalnya ya nanti ini aja ya fleksibel ya. Yang penting saya terangkan ya, nanti saya kasih ya PPT-nya. Ya, Bu. Ya, baik ya, terkait sosiologi pendidikan. Jadi ini ada suatu hubungan masyarakat dan pendidikan ya. Nah, bahwa sosiologi pendidikan itu merupakan salah satu cabang dari sosiologi ya, suatu irisan dari ilmu sosiologi. Yang mana sosiologi pendidikan itu lebih spesifik ya, meneliti tentang suatu pranata pendidikan ya atau lembaga pendidikan. Nah,
posisi ya antara sosiologi pendidikan dengan cabang sosiologi yang lain itu hampir sama, misalnya sosiologi ekonomi, kemudian sosiologi politik ya, sosiologi lingkungan itu sama pada dasarnya. Nah, kemudian di sini pendidikan sebagai alat kemajuan sosial ya. Nah, alat kemajuan sosial di sini ketika masyarakat mendapatkan ya atau menerima pendidikan, maka secara tidak langsung ya proses yang sudah dilalui oleh masyarakat akan membawa dia ke arah kemajuan sosial ya. Nah, kemudian penerapan sosiologi dalam pendidikan. Lalu sociology of education ya, ada suatu persoalan dalam proses dan sistem pendidikan ya. Nah, mungkin nanti ketika kita belajar ya beberapa pertemuan ke depan, ada beberapa kendala ya atau persoalan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin dulu wajib belajarnya itu 6 hari ya, kalau SD, SMP itu Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ada aturan baru menjadi 5 hari. Nah, tapi berbeda ya, itu yang di sekolah negeri, berbeda dengan yang ada di sekolah swasta itu sistem pendidikannya biasanya full ya, Senin sampai Sabtu ya, itu masuk terus. Nah, sosiologi ya. Sosio itu masyarakat artinya dan logos itu ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok. Yang mana dulu teman-teman sudah belajar ya di pengantar sosiologi bahwa objek kajian sosiologi itu ada beberapa hal. Ada struktur sosial, kemudian ada norma sosial ya, ada interaksi sosial, dan ada perubahan sosial ya. Yang mana kalau interaksi sosial ini pastinya lebih dari satu individu ya, bisa interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga ada perubahan-perubahan sosial ya, yang mana ada suatu evolusi dan suatu revolusi. Ya, teman-teman. Jadi kalau masih ingat ya, ada 3 tokoh besar sosiologi. Siapa saja? Weber, Bu. Oke, ada. Sama Durkheim, Bu. Ya, ada Weber ya, Emil Durkheim dan Karl Marx. Nah, Emil Durkheim ya. Ini kalau teman-teman baca ya, misalnya besok-besok baca ini saya juga ada sosiologi pendidikan khusus yang membahas tentang Emil Durkheim. Ya, jadi di sini dibahas sangat spesifik ya. Jadi Durkheim itu kan mempelajari tentang fakta sosial ya. Nah, kemudian pengaruhnya ini sangat dominan dalam sosiologi pendidikan. Jadi banyak karya-karya akademik yang berpengaruh dalam dunia sosiologi. Karena Durkheim sendiri ya, sejak kecil ini diakui gurunya merupakan murid yang sangat cerdas ya. Bahkan ketika S1, Durkheim ini mendapatkan 2 gelar sarjana dalam bidang sastra dan ilmu alam ya. Nah, setelah itu berkat 2 ijazah ya, 2 sarjana yang diperoleh oleh Durkheim, dia bisa melanjutkan S2 di Paris ya. Nah, kemudian lulus tahun 1886 di bidang filsafat ya. Nah, kemudian Durkheim ini dari Paris pergi ke Jerman untuk mengobservasi dan belajar filsafat di beberapa universitas di Jerman. Nah, kemudian Durkheim juga mempelajari ilmu sosial dan pendidikan ya. Nah, di Jerman, di perguruan tinggi favorit, Durkheim ini diamanahi beberapa mata kuliah ya. Nah, diantaranya Durkheim ini mengajar solidaritas sosial, kemudian sosiologi keluarga, lalu ada teori bunuh diri, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Durkheim ini banyak sekali ya menulis
artikel ya, bahkan ratusan yang diseminarkan ya di beberapa acara seminar ya, kemudian dibuat proceeding. Nah, kemudian Max Weber ya. Max Weber ini suatu tindakan, menurut Weber ya, suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi kepada orang lain. Ya, jadi nanti sambil teman-teman baca sendiri ya, karena ini ada banyak slide biar nanti cukup waktunya. Ya, kemudian Mills ya, the sociological imajinasi ya, untuk dapat memahami apa yang terjadi di dunia maupun apa yang ada dalam diri sendiri, manusia memerlukan imajinasi sosiologi ya. Nah, teman-teman pernah mendengar nggak istilah dramaturgi? Pernah. Oke ya, dramaturgi. Menurut teman-teman, apa sih dramaturgi itu? Dan contohnya seperti apa? Backstage dan front stage, Bu. Oke, backstage and front stage ya. Jadi antara panggung depan dan panggung belakang itu berbeda ya. Nah, misalnya teman-teman di sini pada main IG semua, Instagram. Iya, Bu. Lain, Bu. Oke. Ya, Bu. Pada punya second account nggak? Third account. Third Ya, account. Bu. Ya. Nah, kemarin itu waktu saya ngajar ADK ya di adik tingkat kalian, itu ada yang meneliti ya tentang fenomena second account ya. Terus tak tanya loh, ini second account ini buat apa gitu? Katanya buat teman-teman deketnya aja yang bisa ngakses, yang bisa ngikuti gitu. Malah jadi ya ini ya apa namanya? Ada perubahan-perubahan ya. Misalnya dulu zamannya saya kan masih pakai Facebook ya. Kemudian sekarang ada Instagram, ada Twitter ya dan sebagainya. Bahkan ada yang mempunyai dua akun Instagram ya istilahnya. Nah, biasanya kalau di Instagram itu hal-hal yang ditampilkan ya, itu kan yang senang-senang ya, misalnya lagi piknik, kemudian lagi menang perlombaan, lagi ngafe sama teman-temannya ya. Nah, itu panggung depan ya. Hal-hal yang ditampilkan berbeda dengan panggung belakang. Nah, misalnya kita nggak tahu, nah si anak ini ketika kita melihat dari tampilannya ya di sosial media misalnya, dia sangat have fun anaknya, kemudian welcome ya, sama care gitu kan ke teman-teman lainnya. Nah, tapi ketika kita melihat di panggung belakang, misalnya berbeda ya dengan apa yang ditampilkan. Nah, misalnya di rumah atau di di kos atau di rumah ya ada suatu problem-problem ya yang tidak ditampilkan, tapi dia tetap enjoy. Nah, itu misalnya. Nah, kemudian tokoh yang lain ya ada Peter Berger ya. Peter Berger. Sosiologi adalah ilmu yang mengungkap realitas sosial ya atau fakta sosial. Nah, mengungkapkan realitas sosial ibarat menyingkap berbagai lapisan tabir ya, dan penyingkapan tiap helai tabir menampilkan suatu realitas baru yang tak terduga sebelumnya. Nah, ini nanti sambil dibaca sendiri ya. Nah, kemudian sosiologi ya lahir karena adanya perubahan sosial akibat dari ada suatu revolusi politik, kemudian revolusi industri dan munculnya kapitalisme, kemudian munculnya sosialisme ya, dan ada suatu urbanisasi ya. Nah, ada yang masih ingat nggak yang nomor 2, revolusi industri dan munculnya kapitalisme?
Jadi di sini berkaitan dengan Karl Marx ya, yang mana beliau itu membagi dua kaum, kaum borjuis dan proletar ya, bahwa kaum pemilik modal itu sangat berkuasa ya terhadap alat-alat produksi, yang mana mereka biasanya menyuruh ya kaum proletar untuk menjalankan ya apa-apa saja yang harus dia kerjakan. Dan kaum proletar tersebut ya, karena kaum pribumi, dia walaupun sumber daya alamnya itu milik kaum pribumi, maka dulu ketika ada suatu penjajahan di Indonesia, maka kaum pribumi tersebut nerimo gitu ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan jam kerjanya ya lebih dari 8 jam istilahnya. Kemudian kalau di pabrik-pabrik ya, dan upah yang diterima itu tidak sebanding dengan proses kerjanya gitu ya. Nah, terus juga ada perubahan keagamaan. Ada pertumbuhan ilmu pengetahuan ya. Nah, semakin ke sini zaman semakin maju ya, semakin modern, kemudian semakin banyak ya masyarakat yang semakin terbuka. Jadi masyarakat yang terbuka itu masyarakat yang mau menerima perubahan dari luar ya. Nah, dalam sosiologi ya, pembagian sosiologi ini ada 3, ada makrososiologi, kemudian ada mesososiologi, dan ada mikrososiologi ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan yang pertama, ilmu yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. Jadi di dalam sosiologi pendidikan ini, ilmunya ini membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalamannya. Nah, kemudian sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Kemudian sosiologi pendidikan ini juga ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Dan ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Nah, kemudian teman-teman, mengapa muncul sosiologi pendidikan ya? Nah, jadi masyarakat ini mengalami perubahan yang sangat cepat ya, progresif, dan kerap kali menunjukkan gejala disintegratif ya, yang berimbas dalam dunia pendidikan, yaitu merosotnya peran pendidikan dan perubahan-perubahan interaksi antar manusia. Nah, kemudian pendidik juga harus berkelakuan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, jadi seorang pendidik ya, misalnya guru itu digugulan, ditiru ya. Jadi ketika gurunya baik, pasti siswanya akan meniru gurunya untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan baik juga di dalam suatu masyarakat. Ya. Kemudian kita lanjut ke perkembangan sosiologi pendidikan ya. Jadi perkembangan sosiologi pendidikan ini, kuliah yang pertama, dulu sosiologi pendidikan tahun 1907 ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian tahun 1914, mata kuliah ini telah disajikan pada 16 lembaga pendidikan tinggi. Nah, kemudian pasca Perang Dunia II,
muncul jurusan sosiologi pendidikan ya. Kalau sekarang pendidikan sosiologi ya, jadi yang mengarah ke keguruan. Biasanya di UPI Bandung ada, di UNES, kemudian di UNY, di UNS itu ada ya pendidikan sosiologi karena arahnya menjadi guru ya. Nah, kemudian ini tahun 1926 sampai 1947, semangat mengkaji bidang ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sosiologi pendidikan digantikan mata kuliah lain dalam sosiologi ya. Nah, apalagi muncul anggapan bahwa bagi pendidikan guru lebih berguna diberi sosiologi daripada mata kuliah khusus mengenai sosiologi pendidikan. Nah, jadi tahun 1926 ya, mata kuliah sosiologi pendidikan ini diganti dengan sosiologi ya, jadi sosiologi murni. Ada tokoh-tokoh ya dalam sosiologi pendidikan. Ini ada John Dewey ya. Jadi John Dewey ini tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat ya. Begitu pentingnya lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, Dewey melihat perlunya penyiapan anak didik supaya mereka bisa menyadari masyarakat baru yang tumbuh di sekitarnya. Nah, kemudian anak didik perlu disadarkan dengan konteks kehidupan sosialnya yang semakin kompleks ya. Nah, karena ketika masyarakat ya sudah mendapatkan pendidikan dari keluarga, kemudian dia disekolahkan ya, selain dari gurunya, proses belajar ya, misalnya dari teman sepermainannya, dia juga mendapatkan pembelajaran ya dari lingkungan sepermainannya, kemudian ketika lulus sekolah ya, dia terjun ke masyarakat. Nah, misalnya mewakili ayahnya ya, ketika ada rapat RT atau menggantikan ayahnya ketika jadwal piket poskamling misalnya, itu kan individu tersebut juga belajar dari suatu masyarakat ya yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian dari lingkungan kerja, setelah kuliah, lingkungan kerja, individu juga mendapatkan proses pembelajaran dari lingkungan kerjanya ya. Nah, kemudian dari sosial media ya, yang mana anak-anak sekarang sudah semakin pinter ya ketika buka gadget, kemudian langsung ya apa saja bisa dicari ya. Apa yang nggak bisa langsung bisa dikerjakan ketika membuka gadget gitu istilahnya. Ya, kita masuk ke tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, menganalisis proses sosialisasi anak. Kemudian menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Kemudian menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, lalu membantu menentukan tujuan pendidikan, dan yang kelima, melatih guru melakukan analisis sosial agar dapat memberikan sumbangan pemikiran secara cepat dan tepat ya atas masalah pendidikan. Nah, kemudian ada masalah-masalah yang diselidiki oleh sosiologi pendidikan. Yang pertama, hubungan antara sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, kemudian hubungan antar manusia di dalam sekolah, lalu pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah, lalu sekolah dalam masyarakat ya. Kemudian ada hubungan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi pendidikan dalam kebudayaan, kemudian hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, lalu ada fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status quo ya. Kemudian hubungan pendidikan dengan sistem tingkat status sosial. Nah, fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya ya. Nah,
Jadi ya pemerintah itu sangat mendukung ya dengan adanya wajib belajar 12 tahun ya. Nah, buktinya apa? Buktinya pemerintah itu mensubsidi ya biaya pendidikan. Bahkan dari SD sampai SMA itu SPP-nya gratis ya. Di beberapa sekolah gratis, kemudian peserta didik hanya membeli buku saja ya, LKS maupun buku paket. Nah, kemudian kalau di pendidikan tinggi ya, pemerintah juga sangat support ya. Misalnya ada beasiswa penghafal Al-Quran ya, misalnya beasiswa Hafiz atau beasiswa pesantren ya, misalnya anak-anak yang hafal juz 30. Nah, kemudian ada beasiswa lain. Kalau di Ristek Dikti ada beasiswa LPDP, kemudian beasiswa unggulan, beasiswa Tanoto ya, beasiswa Sobat Bumi, dan lain sebagainya. Ada juga beasiswa beasiswa prestasi ya. Biasanya bagi teman-teman yang sudah 1 tahun ya menjalankan perkuliahan, minimal itu IPK-nya 3,51 ya, kumlot, atau 3,25 juga bisa daftar. Yang penting dilampirkan dengan bukti-bukti keaktifan ya, misalnya dalam kegiatan seminar ya, bisa fotokopi sertifikatnya maupun SK-SK ya ketika teman-teman mengikuti organisasi. Nah, itu. Kemudian ada juga ya beasiswa, ada juga kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan misalnya dengan Turki, dengan Jepang ya, Malaysia maupun Singapura. Biasanya juga adanya kerjasama tersebut menawarkan ya beasiswa-beasiswa yang dibuka untuk umum misalnya. Nah, kemudian ada juga sekolah jadi itu ada teman saya yang dulu ikut SM3T, terus PPG ya, terus sekarang dia ngajar di Malaysia. Kalau nggak salah sekolah bahasa Indonesia di Malaysia. Jadi sasarannya itu warga Indonesia ya yang bekerja di sana, kemudian mengajak keluarganya dan anaknya tersebut dipersilakan ya untuk sekolah di sana, sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, itu intinya. Kemudian hubungan antar manusia di sekolah ya. Jadi pola interaksi atau struktur masyarakat sekolah yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kemudian kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, lalu ada stratifikasi sosial dan pola interaksi informal antar kelompok-kelompok siswa ya. Hubungan antar manusia di sekolah ya. Nah, misalnya ketika di sekolah ya, misalnya SMA, ada kelompok-kelompok siswa yang mengikuti PMR misalnya, kemudian ikut OSIS, ada juga yang ikut pecinta alam ya, jadi pola interaksinya juga berbeda. Lalu ada pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Yang pertama ada peranan sosial guru-guru, kemudian hakikat kepribadian guru, kemudian ada pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak ya, dan fungsi sekolah dalam sosialisasi murid ya. Nah, bahkan kalau nggak salah ya, sekarang itu anak SD sudah ada pelajaran BK ya, bimbingan konseling. Beberapa sekolah sudah menerapkan. Yang mana dulu ketika teman-teman mendapatkan pelajaran BK itu pas SMP ya. Nah, fungsi sekolah dalam sosialisasi murid misalnya. Misalnya saat pengambilan rapot ya, wali murid diharapkan ya atau berkewajiban mengambil rapot si anak. Nah, karena tidak hanya mengambil rapot, tapi biasanya guru atau wali kelas itu juga menerangkan ya di kelas, oh anak ini seperti apa, anak ini seperti apa, si A, si B, begitu. Nah, sekolah dan masyarakat lanjut minggu depan ya teman-teman.
Nah ini, orientasi pendidikan ya. Jadi orientasi pendidikan ini yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir ya, bukan sekedar informasi. Kemudian mengejar kebajikan, bukannya mengejar keterampilan teknik. Kemudian mengejar kebenaran berdasarkan akal, bukan sekedar memberikan pendapat atau pengetahuan praktek. Ya, ini ada pantun ya teman-teman. Pergi ke pantai, melihat laut biru, pemandangan indah, membuat hati penuh warna. Saat masih kecil, tuntutlah ilmu sebagai bekal kelak saat dewasa. Ya, terima kasih ya dari saya. Sekian terkait untuk materi hari ini. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Ini ada 38 ya, 38 mahasiswa. Kira-kira teman-teman apakah sudah ada gambaran ya terkait sosiologi pendidikan dan apa saja yang akan dibahas ya dalam mata kuliah kita ke depan? Ada pertanyaan ataukah sudah cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, Komisi Bu, ya Mas Hanif silahkan. untuk absennya gimana ya Bu? Oh ya, absennya atau saya absen sekarang saja ya? Ya, Bu. Boleh, Bu. Ya, Bu. Boleh Bu. Boleh. Boleh. Ya. Oh iya benar. Sosiologi pendidikan. Februari ya. Ya, baik saya absen ya. Susiana, tes. Ya, eh, bilang hadir gitu ya. Soalnya ini saya buka yang di SIA. Susiana hadir ya. Teguh, Basori. Ya Bu, G Bu. Hadir. Oke. Ya, Mas Teguh. Umi Latifah. Hadir, Bu. Oke. Tri Pujianti. Oh ya, mic-nya nggak bisa dipakai Mbak Susi. Sebentar. Tri Pujianti ada? Ada nggak Mas Hanif Tri Pujianti? Tadi sih ada Bu, cuman nggak tahu Bu. Oh, tadi Ditinggal. ada ya? Tadi masuk berarti? Masuk Bu. Oke, tak absen hadir. Maulana? Hadir, Bu. Oke, Aulia? Hadir, Bu. Oke. Sidan?
Mas Iqbal, Mas Zidan hadir apa enggak? Bentar Bu, bentar. Biasanya tuh baru tidur jam segini. Oh ya, berarti nggak hadir ya? Ya wis tak tulis lain-lain Oh dulu. tidak Bu. Ya, atau bolos ya. Nggak Ya, hadir, nggak apa-apa. bolos. Oke, Umi Lailatul. Hadir, Bu. Oke, Ayu Dwi Marintan. Hadir, Bu. Oke, Novi Sana Inaba. Hadir, Bu. Ya, Tira Wulan Permatasari. Hadir, Bu. Oke, Rafif Zuhdi. Hadir Aduh, nggak? hadir Mas itu. Hah? Hadir Bu, tapi kayaknya sinyalnya jelek Bu, Gunung Kidul. Hadir tadi. Ya Oh, hadir, ini tadi. hadir. Oke, Rafif hadir ya. Lavita, Gunung Kidul jelek. nggak apa-apa. Hadir, Bu. Ya, ini udah mau selesai kok. Ika Pujaningrum. Hadir, Bu. Oke, Rahmi Faradila. Hadir, Bu. Oke. Rahmat Randiko Harfandi. Hadir Bu. Muhammad Ridho. Hadir Bu. Dita Restiana. Hadir, Bu. Oke. Fahrudin Hanif. Hadir Bu. Hana Fikri. Hadir. Oke, Puspo. Mas Puspo ada? Tadi kayaknya ada ya? Atau udah live? Kalau Ada. di sini sih masih ada Bu. Oke, ada ya Mas Hanif ya tadi ya. Ahmad Samsam. Hadir Bu. Oke, Eni Purwaningsih. Hadir, Bu. Oke, Evi Pujelestari. Hadir Ibu. Oke. Rarnayu Dini Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir Bu. Oke. Ahmad Nur Dian. Hadir, Bu. Oke. Permata Egi. Hadir Bu. Oke. Ita Askiyati. Hadir, Bu. Oke. Dani Alin. Hadir Bu. Alin datang ya. Ahmad Nur Fauzi. Mas Fauzi datang nggak? Nggak ada ya? Oke. Mas Fauzi Belum lihat. bolos. Belum lihat. Oke. Asna Laraswati. Hadir, Bu. Oke. Aulia Triananda. Hadir, Bu. Oke. Linda Amelia. Hadir, Bu. Oke. Alif Adhar Rabani. Alif nggak ada. Oke, nggak ada ya? Belum lihat. Oke, bolos. Takwiyah Nurul. Hadir, Bu. Oke. M Yoga Prasetyo. Belum ada Yoga. Wah, tak chat balas tapi kok nggak ada di sini Bu. Hadir, Bu. Oh, ada. Bentar. Yoga ada Bu. Hadir. Oke, Yoga hadir. Terus Vivi Nurmala. Hadir Bu. Oke, Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Oke. Ya, jadi kelas ini yang tidak hadir 3 orang ya. Mas Zidan, Mas Ahmad Nur Fauzi sama Alif Adha ya. Saya simpen ya, ubah presensi. Nah, sebentar. Tadi kayaknya ada tambahan dari yang kelas A1-nya ya, yang mengulang. Ahmad Fatoni. Ada nggak Ahmad Fatoni? Maulana Isul Haq. Khairul Rizq. Bentar Bu. Jadi Masuk dia Bu, bentar. Oke, ya. Maulana ada ya tadi? Ada. Oke. iya tadi ada. Heeh.
Oh ya, oke Mas Maulana. Mas Maulana ini Mas Fatoni sama Hoirul Rizky nggak ada ya? Enggak, Bu. Fatoni nggak tahu, Kak. Rizky juga nggak tahu, Bu. Oke. Terus Ahmad Kusairi? Nggak tahu. Oke. Mufin Makin sama Muhammad Diakul Haq nggak ada ya? Muhammad Diaul Haq, Bu. Oh iya, sebentar. Muhammad Diaul Haq ya. Kalau Maulana Izul tadi ada juga. Ada bacanya, Bu. Cuman nggak jelas keluar dia. Kayaknya masih masuk sih, Bu. Oh ya, ini ada ya. Ya, jadi yang kelas A satunya ini cuma 2 ya yang berangkat. Masih di room sih, Bu. Iya, benar. Bu, assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Puspo hadir Bu. Oh ya, oke. Ya, tadi terlempar ya Mas Puspo. Iya Bu. Ya, ini udah berhasil semua ya. Presensi jadi udah aman pertemuan 1-2. Nanti biar kalau mau UAS itu teman-teman nggak kemerungsung ya. Kalau presensinya udah oke dari awal, mudah-mudahan sehat semua ya, bisa hadir semua untuk beberapa pertemuan ke depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri ya sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi ya, karena saya masih proses belajar dengan teman-teman juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Oke, sampai ketemu ya Senin depan secara luring. Bentar, Bu. Ya, Bu. Boleh kirim PPT-nya mungkin, Bu? Boleh ya. Oke. Ya, kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama buat Ya. bahan ujian.